Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Farad Mubarok dari Prodi Pendidikan Matematika semester 2. Di sini saya ingin mengenalkan aplikasi software Cabri 2 Plus. Nah, sebelum itu, apa sih Cabri 2 Plus itu? Cabri 2 Plus adalah sebuah software yang termasuk dalam jenis Dynamic Geometry Software. Cabri 2 Plus dirancang untuk membantu pengguna mengkonstruksi dan mengeksplorasi bangun geometri. Di samping itu, penggunaan antarmuka terstruktur dan interaktif dengan pengguna menjadikan Cabri 2 Plus dapat digunakan untuk mengeksplorasi sifat-sifat bangun datar dengan perhitungan secara teliti yang sulit diperoleh dengan mengkonstruksi secara manual dengan alat gambar manual yang sering digunakan seperti pensil, penggaris, dan lain sebagainya, sehingga keefektifan dan efisiensi dalam mengeksplorasi mengkonstruksi bangun datar lebih terjamin. Selanjutnya saya ingin mengenalkan toolbar yang ada di Cabri 2 Plus ini. Yang pertama ada pointer. Pointer itu berguna untuk memilih atau memindahkan objek dengan kursor. Yang kedua ada rotate. Itu untuk memutar atau merotasi suatu objek pada pusat geometrisnya atau pada titik tertentu. Yang ketiga ada enlarge. Itu untuk memperbesar atau memperkecil suatu objek. Yang terakhir ada rotate and enlarge, itu untuk merotasi atau mendelete. Yang kedua ada point toolbox. Point berguna untuk membuat titik bebas. Point on object, membuat titik pada suatu objek tertentu. Yang ketiga ada intersection points, berguna untuk membuat titik pada perpotongan suatu objek. Ketiga ada lines toolbox. Yang pertama ada line. Line berguna untuk membuat suatu garis yang panjangnya tak terhingga pada kedua arah melalui satu titik dengan gradien tertentu. Yang kedua ada segment. Segment berguna untuk membuat garis dari dua titik. Yang ketiga ada ray. Ray berguna untuk membuat garis dari suatu titik yang panjangnya tak terhingga. Yang keempat ada vektor. Vektor berguna untuk membuat suatu vektor yang didefinisikan oleh besar dan arah dengan satu titik awal dan satu titik akhir. Selanjutnya ada triangle. Triangle berguna untuk membuat suatu segitiga dengan menggunakan 3 titik. Selanjutnya ada polygon. Polygon berguna untuk membuat suatu segi banyak, n sama dengan 4. Yang terakhir ada regular polygon. Berguna untuk membuat segi banyak dengan n sisi n kurang lebih dari 30 dari suatu titik pusat. Yang keempat ada curves toolbox. Dan pertama ada circle. Circle berguna untuk membuat lingkaran dengan satu titik dan jari-jari tertentu. Yang kedua ada arc. Arc berguna untuk membuat suatu busur dari 3 titik dengan jari-jari tertentu. Yang ketiga ada conic. Conic berguna untuk membuat parabola, hiperbola, elips dengan 5 titik. Yang kelima ada construct toolbox. Di construct toolbox itu ada yang pertama ada perpendicular line. Berguna untuk membuat suatu garis melalui satu titik dan tegak lurus pada objek linear tertentu. Yang kedua ada parallel line. Berguna untuk membuat suatu garis melalui satu titik dan sejajar dengan suatu objek linear tertentu. Midpoint untuk membuat satu titik pada titik tengah. Selanjutnya ada perpendicular bisector. Itu berguna untuk membuat suatu garis yang tegak lurus terhadap suatu garis sektor sisi suatu segi banyak atau di antara dua titik dan melalui titik tengah suatu objek. Selanjutnya ada angle bisector. Berguna untuk membuat suatu garis yang membagi sudut sama besar. Selanjutnya ada vector sum.
berguna untuk membuat resultan vektor dari dua vektor tertentu. Selanjutnya ada kompas. Kompas berguna untuk membuat lingkaran dengan jari-jari sama panjangnya dengan panjang suatu garis atau jarak antara dua titik. Selanjutnya ada measurement transfer untuk membuat suatu titik pada suatu garis atau vektor dari titik awal pada sebuah segi banyak atau dari titik lain dengan jarak yang proporsional terhadap suatu ukuran atau nilai yang dipilih. Locus berguna untuk menyimpulkan suatu kumpulan objek yang terbuat dari pergerakan suatu titik. Yang terakhir ada redefine object, berguna untuk memodifikasi definisi suatu objek. Yang keenam ada transfer toolbox. Yang pertama ada reflection, berguna untuk membuat bayangan suatu objek. Yang kedua ada symmetry, untuk merefleksikan suatu objek 180 derajat terhadap suatu titik. Yang ketiga ada translation, untuk membuat bayangan suatu objek yang ditranslasikan dengan suatu vektor tertentu. Yang keempat ada rotation, untuk memutar suatu objek dengan derajat tertentu terhadap suatu titik. Selanjutnya ada enlargement, itu berguna untuk mendilatasi suatu objek dengan faktor dilatasi tertentu dengan suatu titik. Yang terakhir ada inverse. Inverse berguna untuk membuat inverse suatu titik. Selanjutnya ada macro toolbox. Yang pertama ada initial object, berguna untuk menentukan objek awal yang diperlukan untuk mendefinisikan kondisi tertentu untuk suatu makro. Yang kedua ada final object, untuk menentukan titik akhir yang akan dihasilkan dari objek awal yang didefinisikan oleh makro. Define makro, berguna untuk menyimpan pada suatu makro. Selanjutnya ada check property. Yang pertama collinear, berguna untuk mengevaluasi tiga titik yang dipilih untuk menentukan apakah mereka terletak pada suatu garis yang sama atau tidak. Yang kedua ada paralel, berguna untuk mengevaluasi suatu kombinasi dua garis vektor, sumbu, atau sisi suatu poligon untuk menentukan apakah paralel atau tidak. Yang ketiga ada perpendicular, berguna untuk membuktikan suatu apakah tegak lurus atau tidak. Yang keempat ada equidistant, berguna untuk mengevaluasi tiga titik tertentu untuk menentukan apakah titik pertama sama jauhnya dari dua titik yang lain. Yang terakhir ada member. Member berguna untuk mengevaluasi suatu titik apakah berada pada suatu objek. Yang kesembilan ada measure toolbox. Yang pertama ada distance or length, berguna untuk menghitung dan menampilkan jarak atau panjang radius. Yang kedua ada area. Area berguna untuk menghitung dan menampilkan daerah suatu segi banyak. Yang ketiga ada slope. Slope berguna untuk menghitung dan menampilkan kemiringan suatu garis atau vektor. Angle. Angle berguna untuk menghitung dan menampilkan suatu sudut. Selanjutnya ada equation or coordinates, berguna untuk menampilkan persamaan suatu garis, persamaan lingkaran, atau koordinat suatu titik. Selanjutnya ada calculates. Calculates berguna untuk membuka atau menampilkan kalkulator di layar bagian bawah. Selanjutnya ada tabulates. Tabulates berguna untuk menampilkan pengaturan, perhitungan, dan nilai-nilai numerikal yang dipilih ke dalam suatu tabel data. Yang ke-10 ada display toolbox. Yang pertama, label. Label berguna untuk menambahkan label atau nama pada suatu titik, garis, dan lingkaran. Yang kedua ada comments. Comments berguna untuk memberi komentar atau keterangan pada suatu objek. Yang ketiga ada numerical edit. Numerical edit berguna untuk membuat satu kotak penguntingan untuk mengedit nilai-nilai numerikal. Selanjutnya ada mark angle, berguna untuk memberi label pada suatu sudut. Yang selanjutnya ada fixed atau free, berguna untuk menentukan lokasi titik yang tetap dan bebas. Selanjutnya ada trace on
or off. Berguna untuk melacak garis edar suatu objek. Selanjutnya ada animation. Berguna untuk menggerakkan suatu objek sepanjang suatu garis edar tertentu secara otomatis. Dan terakhir ada multiple animation. Berguna untuk menggerakkan beberapa objek sepanjang suatu garis edar tertentu secara otomatis. Toolbar terakhir ada hide also. Itu berguna untuk menyembunyikan atau menampilkan objek tertentu beserta label-label pengertiannya. Color itu untuk mengubah warna objek. Fill itu untuk mengisi suatu objek dengan warna tertentu. Text color itu untuk merubah warna teks. Thickness itu untuk mengubah ketebalan suatu garis. Line style itu untuk mengubah pola garis suatu titik. Modify appearance itu untuk mengubah penampilan suatu titik, sudut garis, jenis sistem koordinat atau gaya suatu keterangan. Show axis itu untuk menampilkan sumbu-sumbu standar. New axis itu untuk membuat sumbu-sumbu X dan Y yang baru. Define grid itu untuk menampilkan grid suatu sistem koordinat tertentu. Selanjutnya saya ingin memberitahukan kelebihan yang ada di Cabri 2 Plus ini. Yang pertama, dari segi interaktif dan visual, itu memungkinkan siswa memanipulasi objek geometri secara dinamis, membantu pemahaman konsep secara visual. Yang kedua, dari segi user friendly, itu berguna antar muka yang relatif mudah digunakan untuk siswa dan guru. Yang ketiga, ada dari segi mendukung eksplorasi, itu cocok untuk pendekatan pembelajaran berbasis penemuan. Yang keempat, dari segi mendukung pembelajaran mandiri, siswa dapat belajar secara mandiri dan melakukan eksperimen dengan berbagai konstruksi. Yang kelima, dari segi fitur lengkap untuk geometri, menyediakan alat lengkap untuk membuat titik garis, lingkaran, poligon, transformasi, dan lainnya. Kekurangan Cabri 2 Plus. Yang pertama, berbayar dan lisensi. Tidak sepenuhnya gratis, sehingga mungkin tidak dapat diakses oleh semua sekolah atau siswa. Yang kedua, ada terbatas pada geometri. Fokus utamanya adalah geometri, jadi tidak cocok untuk aljabar, statistik, atau kalkulus. Yang ketiga, ada kurangnya mendukung platform modern. Tidak selalu optimal untuk sistem operasi terbaru. Yang keempat, ada kurva pembelajaran. Meski user friendly, tetap butuh waktu bagi pemula untuk terbiasa.